Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga dengan NIM channel 213 dari kelas A D3 Akuntansi dengan dosen pengampun Bapak Yuyumi Eka Putra. Saya akan menjelaskan tentang akad istinah. Pengertian akad istinah merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disepakati terlebih dahulu. Adapun secara istilah istinah adalah permintaan atau pesanan dari pihak memesan tentang sesuatu yang khusus dan dikerjakan dengan cara yang langsung atau secara khusus. Dengan kontrak istinah, pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli, pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istinah dapat dilaksanakan di muka dengan cara angsuran dan atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang datang. Jenis-jenis akad istinah yaitu yang pertama adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan, yaitu pemesanan atau mustasin, dan penjual pembuat atau disebut syani. Yang kedua adalah istinah. Istinah paralel adalah suatu bentuk akad istinah antara penjual dalam pemesanan, di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istinah. Dengan pihak lain, yaitu subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pesanan. Yang ketiga adalah dasar syarat syariah. Dalam HR Tirmidzi atau Abzu Said Idrakori berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Haji Ibnu Masyah Saduni dan yang lain, masyarakat telah memperhatikan istinah secara langsung atau secara lurus terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini demikian menjadikan istinah sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Istinah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Yang keempat adalah perlakuan akuntansi terhadap PSK pada PSK 106. Akuntansi untuk dijual. Yang pertama adalah biaya perolehan istinah, terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung dan khusus untuk istinah yaitu paralel. Yang kedua, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istinah. Yang ketiga adalah pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang keempat adalah untuk metode presentasi penyelesaian pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah dengan nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut, dikakui sebagai pendapatan istinah pada periode yang bersangkutan. Yang kelima adalah bagian margi keuntungan istinah yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istinah dalam penyelesaiannya. Yang keenam adalah untuk metode presentasi penyelesaian pada hakim periode harga pokok istinah yang diakui sebagai biaya istinah yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Yang ketujuh, untuk metode akad istinah tidak ada pengakuan pendapatan harga pokok keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan, sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah dilakukan. Yang kedelapan adalah jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istinah akan melebihi pendapatan istinah, maka taksiran kerugian harus diakui. Yang kesembilan, pada saat penagihan, yaitu penagihan metode penyelesaian dan akad selesai. Yang ke-10 adalah pada saat penerimaan tagihan jurnal. Selanjutnya adalah akuntansi untuk pembeli. Yang pertama adalah pembeli mengakui aset istinah dalam penyelesaian sebesar jumlah terjamin ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istinah pada penjual.
Yang kedua adalah aset istina yang diperoleh melalui transaksi istina dengan pembayar tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istina tanggung dan biaya perolehan tunai diakui sebagai istina tangguh. Yang ketiga adalah beban istina tangguh diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istina. Keempat adalah jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual. Yang kelima adalah jika pembeli menolak penerimaan bahan pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual. Yang keenam adalah jika pembeli menerima barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisihnya akan diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Yang ketujuh adalah penyajian dalam laporan keuangan. Yang kedelapan adalah pengungkapan pembeli menggunakan transaksi istina dalam laporan tetapi tidak terbatas. Yang kelima adalah ilustrasi kasus akad istina, yaitu bila rumah dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istina. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, berarti desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa membeli rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Pembayarannya bisa dilakukan sebagai fleksibel seperti di akad awal dengan cara diangsur atau bisa di kemudian hari. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.